Luo Feng menatap lemari besi harta karun luar angkasa tak terbatas, di mana informasi tentang berbagai harta karun bahkan lebih melimpah. Aku tidak memiliki kepastian mutlak, dan saat masih dalam tahap kaisar ilahi, kehendak spiritualku mencoba membebaskan diri dari kandang dikepang, pikir Luo Feng. Jadi lebih dari 250.000 poin hadiah, mungkin semua poin hadiah yang pernah saya miliki. Aku perlu memesan poin hadiah yang cukup untuk digunakan ketika aku mencapai level setengah primordial di masa depan. Luo Feng merenung. Saat ini, ranah saya terlalu rendah, dan saya tidak jelas tentang apa yang paling dibutuhkan untuk melepaskan diri dari kandang dikepang. Akan paling tepat untuk menukar harta karun ketika mencapai level setengah primordial di masa depan. Beli saja yang relatif murah. Tatapan Luo Feng menyapu harta karun yang lebih murah, dan dia langsung mengunci target. Tukar dengan harta rahasia, hati abadi. Luo Feng segera bertukar. Harta karun rahasia, hati abadi, tak terpecahkan, dengan vitalitas tak berujung, juga dapat memperkuat tubuh fisik. Itu juga dapat memadatkan tubuh perang tambahan yang kuat. Cocok untuk budidaya jalur kehidupan dan kehancuran. Membutuhkan 43.000 poin reward untuk ditukarkan. Di antara harta karun di bawah 100.000 poin hadiah, ini adalah satu-satunya yang cocok untuk jalur kehidupan dan kehancuran. Harta karun rahasia senjata yang dijual di kota Yulan umumnya dibuat oleh Kaisar Ilahi. Bahkan harta karun rahasia, Kaisar Ilahi tingkat sempurna, begitu Luo Feng mencapai tingkat setengah primordial sendiri, mungkin wilayahnya akan lebih kuat dari penciptanya, dan bantuan yang dapat ditawarkan harta karun itu secara alami akan minimal. Tapi harta karun di vault harta karun tak terbatas ini, dari karakteristiknya, semuanya tampaknya telah diciptakan oleh makhluk yang telah melepaskan diri dari Braided Cage. Setelah pertukaran, poin hadiah Luo Feng di ruang tak terbatas berkurang menjadi 211.093,03 poin. Menurut rencana kultivasi Luo Feng sendiri, dia akan bertukar lebih banyak ketika dia mencapai tingkat setengah primordial di masa depan. Di tanah asal, di dalam rumah tuan kota Huyang, di dalam ruang tenang, di dalam menara bintang. Leluhur kedua negara akan secara khusus membangun tempat untuk kultivasi terpencil, tetapi Luo Feng tidak perlu melakukannya karena bagian dalam menara bintang adalah tempat teraman. Hati abadi. Luo Feng duduk bersila, melihat mutiara hijau di tangannya. Mata hidup dan mati di antara alisnya terbuka dan melihat pola rahasia yang tak ada habisnya di dalam mutiara hijau, sangat dalam, tidak kalah dengan sisa kehidupan khusus. Dia samar-samar melihat setetes darah yang menyala-nyala, dari mana semua pola rahasia misterius berasal. Mutiara ini pasti dibuat dengan setetes darah sebagai intinya. Dilihat dari kecanggihan tetesan darah itu harus menjadi darah yang menetes dari bentuk kehidupan primordial tingkat dunia. Oleh karena itu, mutiara ini memiliki vitalitas yang tak ada habisnya dan tidak bisa dipecahkan. Kekuatan yang berasal dari kehidupan primordial tingkat dunia membuatnya wajar untuk menyebutnya, vitalitas tak berujung, tak terpecahkan, di tingkat Kaisar Ilahi. Hati abadi ini sudah cukup bagiku untuk direnungkan sebelum melepaskan diri dari kandang dikepang, Luo Feng sangat puas. Lemari ulang harta karun luar angkasa tak terbatas, dua harta karun yang paling cocok untukku, mata hidup dan mati dan hati abadi, telah aku tukar dengan keduanya. Tentu saja, ada beberapa harta karun lain di ruang tak terbatas yang membantu dalam kultivasi. Misalnya, ada bibit yang, ketika ditanam, tumbuh menjadi pohon di mana kultivasi berlangsung, terus-menerus muncul dengan cahaya roh, satu hari sama dengan 1.000 atau 10.000 hari biasa kultivasi, kadang-kadang bahkan memasuki keadaan pencerahan yang tiba-tiba. Misalnya, ada kitab kebijaksanaan, pohon kebijaksanaan itu sendiri dapat menganalisis segalanya, mempelajari dao agung, dan membantu kultivasi seseorang. Jauh lebih kuat daripada mata hidup dan mati. Ini semua ditemukan oleh Luo Feng setelah poin hadiahnya melebihi 250.000. Ada harta karun yang tak terbatas, tetapi poin hadiah terbatas. Saya harus mengerti cara menggunakannya dengan lebih efektif. Luo Feng sangat tenang. Hati abadi, mata hidup dan mati, menara bintang. Dari rendah ke tinggi. Saya juga bisa lebih memahami bagaimana hidup dan mati terjalin.
Pertama-tama pahami cara menggabungkan, lalu cara menyatu. Luo Feng membalik tangannya dan mengeluarkan kristal primordial, mengkonsumsinya dan mulai merenungkan bahan kehidupan primordial tingkat rendah yang padat. Dengan pengamatan mata kehidupan, materi kehidupan primordial tingkat rendah ini tidak mengungkapkan rahasia sebelum Luo Feng, karena di alam suci 9 sungai, untuk bentuk kehidupan primordial yang lebih rendah. Tahap awal Kaisar Ilahi, Luo Feng memiliki setidaknya 90% di sini. Begitu banyak jenis memungkinkan Luo Feng untuk melihat sekilas berbagai kemungkinan jalur kehidupan dan kehancuran. Kehidupan dan kehancuran benar-benar memiliki cabang yang begitu luas. Luo Feng agak terkejut, dan dia bahkan merasa agak bingung. Dia pernah memiliki gairah yang tak terbatas. Dia memiliki tekad. Dia ingin merangkul semua misteri kehidupan dan kehancuran, mengintegrasikannya ke dalam dao hidup dan kematiannya sendiri. Tetapi ketika dia benar-benar melihat banyaknya misteri ini, dengan berbagai misteri yang terjalin dan banyak di antaranya benar-benar kontradiktif, Luo Feng merasa bingung dan ragu-ragu. Bisakah mereka sepenuhnya dirangkul dan digabungkan dengan sempurna menjadi satu dao? Apakah mungkin? Bisakah dia mencapainya? Semakin saya mengerti, semakin tinggi dan luas saya menyadari langit ini, Luo Feng tersenyum. Inilah yang membuatnya menarik, mata Luo Feng berbinar, jalan ini sangat panjang. Itu berarti aku bisa terus bergerak maju, mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi. Kalau begitu ambil selangkah demi selangkah. Berjalan di jalan untuk menjadi lebih kuat. Proses menjadi lebih kuat juga menarik. Hati Luo Feng menetap pada saat itu. Anda harus makan satu gigitan pada satu waktu. Begitulah cara Anda mencernanya dengan baik. Luo Feng kemudian mulai mempelajari materi ini dengan cermat, menganalisis masing-masing dengan hati-hati, mengklasifikasikan beberapa pola rahasia misterius. Kemudian perlahan-lahan menyerap beberapa yang cocok untuk jalannya sendiri. Kembali ke benua sumber di zaman ke-105, jalur hidup Luo Feng secara alami mencapai tahap awal Kaisar Ilahi saat dia mengejar rute, bentuk kehidupan yang luas. Pada zaman ke-139, jalur kehancuran, juga mencapai tahap awal Kaisar Ilahi sambil mengejar rute akhir kehancuran. Kehidupan dan kehancuran keduanya telah mencapai tahap awal Kaisar Ilahi, karenanya, Luo Feng memperlambat langkah dalam dua aspek ini dan berkonsentrasi pada Life and Destruction Fusion. Baginya, kultivasi jalan kehidupan dan kehancuran memberikan rezeki paling dasar bagi dao besar hidup dan mati. Dengan demikian, sesuai dengan kebutuhan, dao hidup dan mati, arah kehidupan dan kehancuran harus ditentukan. Mencapai tahap awal Kaisar Ilahi untuk kehidupan dan kehancuran, jika kesulitannya adalah 1, maka mencapai tahap awal Kaisar Ilahi untuk fusi kehidupan dan kehancuran setidaknya 10 kali lebih sulit. Luo Feng merasakan kesulitan proses fusi. Dao besar hidup dan mati, di alam tertinggi Raja Dewa adalah perpaduan dari 9 cabang utama, yang merupakan benihnya. Benih yang kuat secara alami akan menumbuhkan pohon yang lebih besar dan lebih megah. Sebelum dia menyadarinya, itu sudah zaman ke-269, dan dao hidup dan mati Luo Feng masih memiliki banyak kebingungan, belum mencapai tahap awal Kaisar Ilahi. Pada saat ini, Kaisar Qing sudah mulai mengundang Luo Feng untuk berburu lagi. Berburu? Saya hanya perlu sedikit lebih banyak waktu untuk mempersiapkan, saya bisa berangkat dalam 1 zaman, jawab Luo Feng atas undangan Kaisar Qing. Kaisar Qing secara alami tidak keberatan. Hanya karena dia telah menyelesaikan pengasingannya dan siap untuk berburu, bukan berarti Luo Feng juga cukup siap. Mampu berangkat dalam 1 zaman, Luo Feng sudah cukup cepat. Menghela nafas. Kembali ke tanah asal, Luo Feng, dengan tubuh fisik yang membawa cadangan energi 390 kali lipat dari tubuh ilahi sempurna, serta harta rahasia penyimpanan, ilusion real maze, memulai perjalanan pulangnya. Adapun, hati abadi, yang dipertukarkan di ruang tak terbatas, Luo Feng tidak membawanya. Menjadi relatif lemah, membawa harta rahasia yang terlalu kuat mungkin malah mengundang masalah. Selain itu, berburu berulang kali saat lemah dapat dengan mudah menyebabkan kematian. Hanya ketika dia bisa menandingi kehidupan primordial tingkat rendah pada tingkat sempurna Kaisar Ilahi, dia akan membawa hati abadi. Itu akan jauh lebih aman. Pada saat itu, kekuatannya mungkin mendekati 3 Hall Master, dan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia setidaknya akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri.
Kembali ke tanah asal, dengan bantuan alam semesta kecil, menyerap energi masih cepat. Membawa cadangan energi yang sangat besar, Luo Feng menghabiskan hampir setengah zaman dan akhirnya kembali ke kota Yulan. Bolak-balik antara tanah asal dan alam suci 9 sungai. Di satu sisi, dia bisa mengangkut banyak sumber daya ke tanah asal untuk diamati dengan mata hidup dan mati. Di sisi lain, dia juga bisa membawa cadangan energi yang diserap oleh tanah asal. Yang harus dia bayar hanyalah biaya perjalanan. Ayo pergi, ayo berangkat. Kedua belah pihak dipersiapkan dengan baik. Kaisar Qing dan Luo Feng memulai ekspedisi berburu kedua tim mereka. Apa? Kamu telah membuat terobosan. Selama pembunuhan kehidupan primordial tingkat rendah pertama, kekuatan yang ditampilkan oleh Luo Feng ketika dia bergerak mengejutkan Kaisar Qing. Luo Feng membunuh mangsanya 1 lawan 1 tidak mengejutkan baginya. Tetapi melakukannya dengan mudah dan santai membuat Kaisar Qing agak tercengang. Kamu telah mencapai tahap tengah Kaisar Ilahi? Kaisar Qing hampir tidak bisa mempercayainya saat dia melihat Luo Feng, yang kekuatannya saat itu tidak kurang dari Kaisar Qing menggunakan diagram formasi. Kaisar Qing, yang telah berjuang begitu lama, adalah 1 langkah ke tahap tengah Kaisar Ilahi. Namun, kaki lainnya masih terjebak di luar. Terobosan itu sepertinya hanya sedikit jauh, tetapi sedikit ini telah menghentikannya untuk waktu yang lama. Luo Feng mencapai tahap tengah Kaisar Ilahi setelah hanya beberapa ratus zaman di kota Yulan? Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, saya mengolah dao kehidupan dan kehancuran, dan sekarang kedua dao telah mencapai tahap awal Kaisar Ilahi. Kekuatan gabungan dari kedua jalan itulah yang membuatnya begitu kuat. Mengolah kedua dao? Dan mereka saling melengkapi dengan sangat indah. Kaisar Qing mengerti sepenuhnya. Mereka yang mengolah 2 dao umumnya jauh lebih kuat. Namun, bagi 2 dao di tahap awal Kaisar Ilahi untuk bersaing dengan pembudidaya Kaisar Ilahi tahap menengah normal, mereka harus bergabung dengan cukup baik. Jika kombinasinya buruk, peningkatan kekuatan juga terbatas. Luo Feng, setelah mempelajari dao hidup dan mati begitu lama, apakah meneliti metode fusi, kombinasi belaka? Secara alami, itu sangat indah. Aku selalu berpikir, Saudara Luo Feng, bahwa karena kamu baru saja tiba di alam suci 9 sungai, aku perlu membantumu pada awalnya. Siapa sangka hanya pada perburuan kedua kita, kamulah yang membantuku. Kaisar Qing menggelengkan kepalanya, kita perlu membahas pembagian rampasan perang kita lagi. Saya tidak memiliki banyak harta rahasia, hanya sepasang sarung tangan ini. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kekuatanku hanya sedikit lebih kuat dari saudara Kaisar Qing. Bagaimanapun, Kaisar Qing telah berpetualang di kota Yulan untuk waktu yang lama dan lebih kaya, peta arai harta karun rahasianya mengkompensasi beberapa kekurangan wilayahnya. Kaisar Qing memandang Luo Feng dan tertawa, jadilah, lain kali kita pergi berburu, kita perlu mendiskusikan rasio distribusi lagi. Dia jernih di dalam hatinya. Bahkan dengan kekuatan ledakan peta arai harta karun rahasia yang sebanding dengan Luo Feng memiliki banyak avatar. Kekuatan yang diungkapkan oleh dao kehidupan dan kehancuran selama perburuan sangat menakutkan. Kontribusi Luo Feng untuk perburuan telah jauh melampaui Kaisar Qing. Lain kali kita akan membahas rasionya lagi tetapi, ketika jaraknya semakin besar, saya khawatir kita harus berpisah. Kaisar Qing menyadari fakta ini. Dia sekarang masih melayani tujuan dalam tim. Kemampuan formasinya sangat berguna selama perburuan. Mengambil sepertiga dari rampasan bukanlah hal yang tidak adil. Jika Luo Feng mencapai tahap awal Kaisar Ilahi lebih awal, dan sekarang kedua jalur tersebut berada pada tahap awal. Itulah yang terjadi untuk transformasi seperti itu. Kaisar Qing merenung, jika dia menginginkan peningkatan kekuatan yang signifikan, itu mungkin akan memakan waktu lama. Tidak perlu terlalu memikirkannya untuk saat ini. Perburuan kedua ini penuh dengan perasaan campur aduk untuk Kaisar Qing. Lagi pula, dia telah menjadi orang yang memberikan dukungan. Perburuan ini berjalan dengan lancar yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak menemui bahaya dan berhenti setelah membunuh 9 Kaisar Ilahi tahap awal, kehidupan primordial tingkat rendah. Ketika kita keluar untuk berburu, 9 adalah batasnya, kata Kaisar Qing, di luar itu, risikonya akan meroket. Kita bahkan mungkin menarik perhatian kehidupan primordial tingkat rendah pada tahap sempurna Kaisar Ilahi. Baiklah, kalau begitu kita kembali, Luo Feng cukup menerima nasihat.
Meskipun kekuatannya agak lebih kuat sekarang, pengalaman berburu Kaisar King jauh lebih kaya darinya. Luo Feng merasa bahwa bahkan pembagian rampasan yang sama dibenarkan, murni mengandalkan pengalaman veteran orang lain. Luo Feng dan Kaisar King membawa rampasan perburuan kedua mereka, mengemudikan perahu terbang hitam dan memulai perjalanan pulang mereka. Selama perjalanan pulang, mereka berdua tetap berhati-hati dan waspada seperti biasanya. Sebuah perahu terbang mendekat, hati-hati. Fluktuasi yang tak terlihat dan luas menyelimuti wilayah ini. Di dalam area ini, 3 sosok rahasia telah menggunakan formasi untuk mendeteksi kapal terbang yang masuk. Biarkan mereka terus maju lebih jauh ke dalam formasi, lalu bergerak. Ketiga sosok tersembunyi itu menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, di dalam perahu terbang hitam, mata penghancur biomimetik Luo Feng terbuka lebar. Sejak dia mencapai tahap awal Kaisar Ilahi di kedua jalan kehidupan dan kehancuran, mata penghancur biomimetik ini secara alami berkembang lebih jauh, mendapatkan kekuatan pengamatan yang lebih kuat. Ada sesuatu yang tidak beres di sekitar kita. Luo Feng segera mengirimkan pikirannya kepada Kaisar King, segera mundur dengan kecepatan maksimum. Aduh! Kaisar King tidak merasakan bahayanya, tetapi dia mempercayai temannya. Luo Feng juga hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak mendeteksi musuh, dan void di sekitarnya tampak normal. Namun, mata penghancuran, Luo Feng telah merasakan bahwa pengoperasian aturan langit dan bumi di sekitarnya agak tidak normal. Aturan bayangan telah menyusup ke aturan langit dan bumi. Semakin dalam seseorang pergi, semakin dalam pengaruh kekuatan bayangan. Mendesah. Perahu terbang hitam tiba-tiba mundur dengan eksplosif, membalikan arah dengan kecepatan maksimum. Kami telah terungkap. Mereka benar-benar menemukan kita? Jebak mereka. Kekuatan bayangan yang pada turun, dan dalam sekejap, area yang membentang miliaran kilometer berubah menjadi abu-abu suram. Perahu terbang Luo Feng juga berada dalam jangkauan luas kekuatan bayangan. Namun, mereka tidak jauh dari batas. Pada saat ini, shadow power yang tak ada habisnya tebal dan lengket, benar-benar menahan perahu terbang. Langit dan bumi bersatu. Penciptaan langit dan bumi. Sosok yang menjulang tinggi muncul, secara alami memobilisasi kekuatan langit dan bumi yang luas. Tangan kanannya, seperti kapak besar, dengan marah membelah ke bawah. Di mana kapak itu jatuh, sepertinya dunia terbelah menjadi dua, secara paksa merobek celah surgawi raksasa. Ini adalah langkah terlarang yang dibuat Luo Feng, paling cocok dengan karakteristik avatar langit dan buminya setelah mencapai tahap awal Kaisar Ilahi dalam kehidupan dan kehancuran, penciptaan langit dan bumi. Setelah celah raksasa ini dibelah, bahkan kekuatan bayangan sebentar terbelah oleh celah besar. Mendesah. Perahu terbang hitam segera mengikuti celah ini, kecepatannya melonjak, melesat keluar dari jangkauan kekuatan bayangan dalam sekejap. Sosok yang menjulang tinggi itu juga mengikuti celah surgawi dan langsung melarikan diri, bergegas keluar. Hanya setelah melarikan diri dari jangkauan luas kekuatan bayangan, Kaisar King akhirnya menghembuskan napas lega. Saudara Luo Feng, itu pasti para ahli dari Menara Bayangan. Kaisar King menyampaikan pikirannya, jika kita terjebak dalam formasi mereka, itu akan menjadi masalah besar. Formasi ini tangguh. Gerakan terlarang avatar langit dan bumi saya hanya bisa merobek celah. Luo Feng juga merasakan betapa merepotkannya lawan mereka. Hahaha. Tawa bergema. 3 bayangan bengkok turun di sekelilingnya dan terwujud menjadi 3 sosok. Mereka masing-masing mengenakan jubah abu-abu dan topeng, kekuatan tak terlihat menyebar di sekitar mereka. Ini memang Menara Bayangan. Luo Feng dan Kaisar King benar-benar yakin. Di dalam kota Yulan, ada 3 kekuatan yang secara rutin terlibat dalam pencurian dan penggerbekan, sarang serangga, Menara Bayangan, dan bengkel penipuan. Semuanya milik Master Istana Wei Yang. Pasukan yang dipimpin oleh Tuan Istana Wei yang mewakili kekuatan terbesar di kota Yulan. Di Shadow Tower, mereka yang bertanggung jawab atas pencurian memiliki status yang relatif biasa. Mereka yang bertanggung jawab atas penyerbuan benar-benar eselon menengah dan atas. Para perampok ini umumnya menyembunyikan aura mereka dan menyembunyikan penampilan mereka. Lagi pula, penggerbekan bisa terlalu mudah memunculkan permusuhan. Para perampok dari Menara Bayangan umumnya memiliki kekuatan pembudidaya Kaisar Ilahi tahap menengah. Yang lemah tidak berani menyerang, Kaisar King mentransmisikan ke Luo Feng. Dari pertukaran singkat sebelumnya, aku sudah memperkirakan perkiraan kekuatan mereka. Luo Feng juga jelas tentang hal ini. Hahaha, Kaisar King dan Luo Feng,
Ketiga sosok berjubah abu-abu memandang Luo Feng dan temannya. Salah satu dari mereka berkata sambil tertawa, "Tidak heran kalian berdua berani berburu bersama. Anda memang memiliki kekuatan. Kamu tahu aturan penggerbekan, kan?" "Tentu saja," kata Kaisar King, "kami bersedia menawarkan beberapa kristal primordial. Tidak banyak yang dibutuhkan. Tinggalkan saja satu mayat kehidupan primordial tingkat rendah, dan kami akan membiarkanmu pergi." Satu jubah abu-abu berbicara. Kaisar King dan Luo Feng bertukar pandangan. "Baiklah," Kaisar King setuju dan melambaikan tangannya, melepaskan satu mayat kehidupan primordial tingkat rendah, yang merupakan yang termurah di antara rampasan perang mereka, senilai sekitar 800.000 kristal primordial. Itu mudah. Setelah mengumpulkan mayat, pemimpin jubah abu-abu dan kedua temannya memutar sosok mereka, dan tiga bayangan menghilang. "Ayo pergi." Kaisar King dan Luo Feng mengemudikan perahu terbang hitam, menghindari area formasi bayangan, dan melanjutkan kepulangan mereka. Di dalam kapal terbang. Berburu di luar adalah ancaman tidak hanya karena kehidupan primordial tingkat rendah tetapi juga kultivator lainnya. Kaisar King menggelengkan kepalanya, "Kami tentu saja tidak peduli dengan perampok biasa itu. Kita bahkan bisa membunuh mereka. Tapi merepotkan jika kita bertemu dengan yang kuat. Jika kita bisa melarikan diri, kita melarikan diri. Jika kita bisa memberikan beberapa kristal primordial, kita melakukannya." Kaisar King menggelengkan kepalanya. "Tetapi jika seorang perampok tidak menginginkan kristal primordial dan malah ingin membunuh untuk harta karun, maka kita hanya bisa berjuang untuk hidup kita." Luo Feng mengangguk. Berdasarkan pertukaran singkat, ketiganya pasti merupakan pembudidaya Kaisar Ilahi tahap menengah dalam kekuatan, mungkin terakumulasi untuk waktu yang lama dan tidak kekurangan berbagai harta karun rahasia. Luo Feng mengakui bahwa bahkan dengan Kaisar King, dia tidak yakin dengan peluang mereka melawan ketiganya. Fiuh. Setelah terbang sebentar, perahu terbang hitam akhirnya tiba di kota Yulan. Kaisar King juga menunjukkan senyuman, "Keberuntungan kita benar-benar tidak buruk. Meskipun selama perburuan pertama kami menemukan kehidupan primordial tingkat rendah di tahap selanjutnya dari Kaisar Ilahi, kami berhasil melarikan diri. Perburuan kedua mungkin bertemu dengan perampok dalam perjalanan pulang, tetapi dengan menyerahkan mayat kehidupan primordial tingkat rendah, kami telah menghindari bencana lain." "Ini dianggap keberuntungan?" Luo Feng bertanya. "Semoga berhasil memang," kata Kaisar King. "Kamu akan mengerti ketika kamu berburu lebih banyak. Selama berburu, biasanya tiba-tiba menemukan kehidupan primordial tingkat rendah yang sangat kuat, menyebabkan korban parah dalam tim. Atau, dalam perjalanan pulang, bertemu dengan perampok yang melanggar aturan, secara brutal membunuh dan menjarah harta karun." Luo Feng mendengarkan dan mengangguk. Di kota Yulan pada tahap awal Kaisar Ilahi, seperti ini. Kami mempertaruhkan nyawa kami, dan kami mungkin masih dirampok. Kaisar King menghela nafas. "Untungnya, saya berasal dari dunia sumber dan saya memiliki teknik klon. Jika tidak, hidup akan jauh lebih sulit." "Kultivasi tidak mudah di kota Yulan," kata Kaisar King, dan melirik Luo Feng. "Tentu saja, saudara Luo Feng, kamu berbeda. Anda sudah memiliki kekuatan Kaisar Ilahi tahap menengah tercerahkan. Beli saja beberapa harta karun rahasia lagi yang cocok untuk diri sendiri untuk memperkaya keterampilan Anda. Itu akan cukup untuk bergabung dengan faksi kekuatan manapun di kota Yulan. Di kota Yulan, ada banyak kekuatan. Tapi Kaisar Ilahi tercerahkan tahap menengah sudah bisa menjadi andalan," kata Kaisar King. "Bagaimanapun, level selanjutnya adalah level Elder, dan jumlah mereka cukup terbatas." Luo Feng tersenyum. Di kota Yulan, total ada 723 Kaisar Ilahi yang tercerahkan tahap selanjutnya. Di antara mereka, 327 adalah tetua. Banyak dari mereka memiliki avatar yang menantang alam suci kegelapan. Avatar di kota Yulan jarang mengambil tindakan. Ketika para tetua bertindak, umumnya menarik perhatian di seluruh kota. Kaisar Ilahi tercerahkan tahap menengah yang merupakan tulang punggung dari banyak faksi kekuatan di kota Yulan. "Apakah kamu punya rencana untuk bergabung dengan pihak manapun?" Kaisar King bertanya. "Tidak perlu," Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan ringan. Yang paling menjadi perhatiannya sekarang adalah dengan cepat memajukan Life and Death Dao ke tahap awal Kaisar Ilahi. "Itu benar, kamu sudah berada di kota Yulan untuk waktu yang singkat, berkonsentrasi saja pada kultivasi," kata Kaisar King. "Namun, jika ada kesempatan, berada di posisi tinggi di beberapa kekuatan utama memang memiliki banyak manfaat."
Luo Feng tersenyum dan tidak berkata lagi. Selama percakapan, perahu terbang hitam telah tiba di aula primordial yang megah. Ayo jual rampasan perang dulu. Kaisar Qing dan Luo Feng terbang bersama menuju aula primordial. Kali ini 8 mayat kehidupan primordial tingkat rendah yang tersisa dan pahala pertempuran dijual dengan total 8,6 juta kristal primordial. Luo Feng dan Kaisar Qing masing-masing mengambil setengahnya. Setelah membagi kristal primordial, Luo Feng dan Kaisar Qing berpisah untuk melakukan pembelian mereka. Kali ini saya terutama membeli bahan kehidupan primordial tingkat rendah Kaisar Ilahi tahap menengah. Luo Feng mulai dengan hati-hati mengunjungi setiap pedagang di kota Yulan, menanyakan tentang semua bahan yang cocok untuk kehidupan dan jalur penghancuran. Butuh waktu seharian penuh, dengan hati-hati membandingkan harga, dan menawar. Akhirnya, dia membeli sekitar 1.000 porsi bahan kehidupan primordial tingkat rendah, Kaisar Ilahi tahap menengah, masing-masing berharga sekitar 3.300 kristal primordial. Di seluruh alam suci 9 sungai, setidaknya 90% bahan kehidupan primordial tingkat rendah yang cocok untuk Luo Feng selama Kaisar Ilahi tahap pertengahan mungkin dikumpulkan. Yang tersisa sangat langka dan sulit ditemukan. Setelah itu, Luo Feng juga membeli ramuan budidaya tambahan dan barang-barang lainnya senilai 900.000 kristal primordial. Kebetulan, kapal terbang resmi akan segera tiba. Luo Feng sangat terkejut. Pada hari ketiga setelah melakukan pembelian, salah satu avatarnya, yang membawa harta karun penyimpanan, Illusion Real Maze, membawa semua harta karun yang dibeli ini kembali ke tanah asal. Harta karun penyimpanan Illusion Real Maze perlu dibawa setiap saat. Luo Feng juga khawatir tentang pencurian. Sistem kultivasi yang berbeda, terkadang sangat sulit untuk diwaspadai. Di tanah asal, dengan mata hidup dan mati, efisiensi kultivasi memang lebih dari 10 kali lebih tinggi daripada kota Yulan. Luo Feng sudah memutuskan, dalam beberapa perburuan sebelumnya, untuk melakukan perjalanan bolak-balik ke tanah asal setiap kali. Di masa depan, setelah cukup kaya, dia mungkin bolak-balik setelah beberapa kali berburu. Kaisar Qing dan Luo Feng telah kembali dari perjalanan berburu kedua mereka. Karena mereka tinggal bersama di rumah gua yang sama, Luo Feng dan Kaisar Qing tidak menyembunyikan apapun. Secara alami, Kaisar Ming dan Difu juga mengetahuinya. Sepertinya mereka memiliki perjalanan yang mulus. Kaisar Ming duduk bersila di rumah guanya sendiri, kompleks ekspresinya. Sejak kedatangan saya di kota Yulan, saya juga telah berpartisipasi dalam perburuan, tapi hasilnya benar-benar berantakan. Masuk akal bahwa tim berburu normal kota Yulan tidak menginginkan kita, pembudidaya garis keturunan Kaisar Ilahi tahap awal. Selama perburuan, dampak positif yang dapat kami berikan dapat diabaikan, sebaliknya, kami lebih cenderung memperlambat semua orang. Kali ini total 32 anggota tim, semua pembudidaya garis keturunan Kaisar Ilahi tahap awal, semua orang berdiskusi dan mempertimbangkan metode kerja sama untuk waktu yang lama. Tapi apa hasilnya? Kaisar Ming cukup berkecil hati. 32 anggota mengendarai perahu terbang, dan beruntung bertemu dengan kehidupan primordial tingkat rendah pada tahap awal Kaisar Ilahi. Dengan tim mereka, jika mereka telah menemukan sesuatu yang lebih kuat, itu kemungkinan akan menjadi pemusnahan total. Bahkan untuk kehidupan primordial tingkat rendah terlemah, 32 dari mereka mengikuti strategi kerjasama yang disiapkan sebelumnya, dan bekerja sama untuk menyerang. Namun, tubuh kehidupan primordial tingkat rendah terlalu tangguh. Kekuatan hidupnya terlalu kuat. Kerjasama mereka sangat baik, dan mereka berhasil menjalankan 7 set strategi serangan, terus menyerang, mencegah kehidupan primordial tingkat rendah melakukan serangan balik. Tapi, setelah menanggung 7 set serangan, meskipun kehidupan primordial tingkat rendah terluka parah, itu tetap tidak mati. Selama serangan balik gilanya saat mendekati kematian, Primordial Life tingkat rendah secara brutal membunuh 7 anggota tim, melukai lebih dari 10 orang, dan sisanya melarikan diri dalam kekacauan. 32 anggota tim, namun tidak bisa membunuh satu kehidupan primordial tingkat rendah. Tidak heran tim berburu tidak menginginkan kita. Kaisar Ming menggelengkan kepalanya, mari kita manfaatkan sumber daya kota Yulan dengan baik, rajin berkultivasi, dan berusaha untuk memajukan kekuatan kita lebih jauh. Dia tampak miskin. Tetapi sebagai penerima hadiah luar angkasa tak terbatas, Kaisar Ming sebenarnya cukup kaya.
Dia hanya harus sangat berhati-hati saat menggunakan kekayaannya. Setidaknya, dia terlalu lemah. Dia bahkan belum mengembangkan teknik klon. Garis keturunan penyihir sejati dari Menara Dunia 9 Cincin memang luar biasa. Informasi tentang garis keturunan Void telah sangat memperkayaku, dan aku merasa aku semakin dekat dengan Space Grade Dao, yang lengkap. Difu sangat puas di dalam Menara Dunia 9 Cincin, meskipun dia membantu dengan tugas-tugas kasar. Bagaimanapun, ini adalah sistem kultivasi yang berbeda, tetapi esensinya masih Dao. Jika aku bisa memahami Space Grade Dao yang lengkap, aku akan memiliki kualifikasi untuk bertahan ke era berikutnya di Land of Origin. Difu tersenyum cemerlang, penuh percaya diri di masa depan. Jika dia tinggal terus-menerus di tanah asal, terjebak pada kemacetan, dia mungkin tidak berhasil menerobos bahkan ke kehancuran besar tanah asal. Tetapi sejak tiba di kota Yulan, terpapar banyak sistem kultivasi dan sumber daya kultivasi yang melimpah, kesulitan mencapai terobosan secara alami menurun secara substansial. Saya datang ke tempat yang tepat. Difu merasa sangat beruntung. Dengan Luo Feng dan Kaisar King merawatnya, dia tidak perlu khawatir tentang pengaturan tempat tinggalnya di dalam kota, yang cukup santai. Saudara Luo Feng sudah berada di kekuatan kultivasi Kaisar Ilahi tahap menengah Tenlik Tenet, melampaui saya. Kaisar King duduk bersila di ruang tenang, melihat mangkuk giok di depannya yang berisi cairan seperti kuning. Saya telah terjebak di kemacetan terakhir terlalu lama. 80 juta kristal primordial, saya menjual banyak harta untuk mendapatkan cairan sumsum hati Void ini, untuk pertaruhan ini. Kaisar King awalnya tidak begitu cemas, tetapi ketidakseimbangan kekuatan dalam tim membuatnya memutuskan untuk bertaruh ini sekarang. Kekayaan yang terakumulasi selama bertahun-tahun semuanya ditukar dengan harta karun ini. Ayo. Kaisar King membuka mulutnya, dan cairan seperti kuning dari Jade Ball semuanya terbang, masuk ke mulut Kaisar King.